Om Swastiastu, umat sedharma yang saya cintai. Dalam video ini saya akan berbagi solusi untuk menghidupkan tenaga. Saudara sekalian, dikala usia kita kebanyakan memasuki 45 tahun ke atas, kita akan merasakan suatu kondisi tenaga kita tidak fit lagi seperti usia 20 tahunan. Di usia 45 tahun ke atas kita akan sering dan ada kemungkinan akan merasakan suatu kondisi di mana tenaga kita seolah mati, loyo gitu ya. Padahal kita sudah mengkonsumsi makanan secukupnya. Nah, sehubungan dengan itu, tenaga yang mati itu, saya akan berbagi solusi untuk menghidupkan tenaga supaya usia produktif kita semakin bertambah walaupun usia kita sudah di atas 45 tahun. Nah, solusi untuk menghidupkan tenaga itu terinspirasi dari kebiasaan kita. Punya orang tua kan suka berdiam ya dekat api di dekat tungku lah gitu ya, tungku dapur. Nah, berdiam dalam bahasa Bali disebut dengan ngidu. Nah, dari kata ngidu itu saya panjangkan menjadi ngidupang. Nah, itu dari kata ngidu memunculkan inspirasi untuk menghidupkan tenaga. Nah, adapun cara untuk menghidupkan tenaga ditunjukkan oleh bukan kepanjangan dulu, nama tungku dalam bahasa Bali disebut dengan jalika. Nah, cara menghidupkan tenaga itu ditunjukkan oleh kepanjangan kata jalikan dalam bahasa Bali, yaitu Japo Mantra Delikang Ragane. Artinya berjapa mantra, diamkan diri. Dalam hal ini berdiam diri adalah dengan duduk bersila. Kita melakukan japa mantra atau mengulang-ulang mantra ya. Satu mantra contohnya Om Namah Siwa itu ya, diulang-ulang sampai 1 jam dengan sikap duduk bersila, atau mantra Gayatri diucapkan berulang-ulang, atau mantra Om Namo Narayanaya. Nah, itu diulang-ulang. Pilih salah satunya. Seperti kita menjadikan seorang wanita sebagai istri, pilih hanya satu aja sampai mati kan begitu. Ini juga diulang-ulang terus, satu mantra aja. Nah, dalam bahasa Indonesia berdiam itu dipanjangkan menjadi bermeditasi, mengulang-ulang mantra suci atau nama suci Tuhan. Jadi cara untuk menghidupkan kita punya tenaga adalah dengan cara berjapa mantra dengan sikap duduk bersila ya, diamkan diri, atau bermeditasi mengulang-ulang mantra suci. Nah, seperti kita ketahui pada tungku dapur itu kan ada api yang dinyalakan oleh ibu-ibu kita, oleh kaum ibu, supaya kita ada tempat untuk berdiam, untuk menghangatkan badan. Sekiranya demikian pula di dalam hati kita. Ini lokasi dada ini tungkunya. Hati kita bukan ruang ruang dalam tungku itu disimbolkan oleh tungku. Nah, itu ada api di dalam diri kita. Nah, api di dalam diri kita itu ditunjukkan oleh kepanjangan kata api ya. Maksudnya kepanjangan setiap huruf dari kata api dalam bahasa Bali menjadi Atmo Pusat Hidup, yang artinya Atma pusat hidup kita gitu ya. Nah, itu dalam bahasa Indonesia api dipanjangkan jadi Atma Pelita Insani. Jadi Atma juga sebagai api kehidupan juga berperan sebagai pelita kita, pelita penerang pikiran kita sebagai manusia. Nah, ini api kehidupan ini yang perlu dinyalakan, karena sifat dari api Atma dan api yang ada dalam tungku itu sama, yaitu nyalanya bisa besar dan bisa mengecil. Nah, ketika api Atma kita mengecil, bahkan nyala api dapur sudah mengecil, itulah kita akan merasakan mati bayu. Dan kondisi kita yang mati bayu ditunjukkan oleh kepanjangan nama tungku dalam bahasa Bali lainnya, yaitu paon, yaitu paling on-onan, artinya bingung, loyo-loyoan. Itulah kalau api Atma kita, roh kita sudah ngecil nyalanya, itu kebanyakan akan membuat kita jadi sering kebingungan. Lah, sudah itu loyo-loyoan, orang berbilang paling on-onan. Nah, api ini yang perlu dihidupkan, dibesarkan nyalanya. Nah, tentu
api yang ada dalam diri kita sama seperti api dapur juga, butuh bahan bakar, butuh kayu bakar supaya bisa membuat nyala api atma kita membesar. Nah, adapun bahan bakar dari api kehidupan di dalam hati kita ditunjukkan oleh kayu dalam bahasa Bali ya. Kepanjangan kata kayu dalam bahasa Bali menjadi kayun. Kayun artinya mau. Jadi intinya kita syarat utama untuk menghidupkan tenaga kita harus mau, ada kemauan. Kemauan dalam hal apa? Nah, ini ditunjukkan oleh nama kayu bakar dalam bahasa Bali disebut dengan sang. Sang menunjukkan sang yang dihubungkan dengan kepanjangan kata api tadi dalam bahasa Bali menjadi sebuah pesan bagi kita bila ingin menyalakan api dalam diri kita atau bila ingin tenaganya bangkit, yaitu kayun ingat sang yang atmo pinako pusat hidupe, yaitu mau ingat roh di dalam diri kita yang selaku pusat hidup kita. Nah, itu jika ada keinginan supaya tenaganya bangkit, kita harus punya kemauan ingat sang yang atmo di dalam hati kita. Seperti kita ingat memasukkan kayu bakar itu yang sudah keluar itu ke dalam tungku, dimasukkan lagi. Nah, kemauan untuk ingat sang yang roh, sang yang atmo itu diantar atau dipegang dengan japa mantra. Jadi jika ada kemauan untuk ingat sang yang roh, lakukan japa mantra. Nah, japa mantra itu sebagai sarana untuk memegang kita punya kemauan agar bisa masuk ke dalam atma kita, seperti kayu bakar bisa masuk ke dalam tungku itu kan dipegang dengan tangan. Nah, itu caranya. Jadi ada kemauan ingat sang roh dengan melakukan japa mantra. Seiring dengan itu, supaya api atma kita yang kecil yang baru dimasuki dengan kemauan kita dengan melakukan japa mantra, perlu disertai dengan melakukan pernapasan yang halus. Seperti kita mau menyalakan api dapur kan dia awali dengan meniupnya ya minimal 3 kali, tiup pelan-pelan kan gitu. Apinya di dalam tungku kan bisa membesar. Begitu juga kalau kita berjapa mantra, mengulang-ulang mantra disertai dengan pernapasan, akan membuat nyala api atma kita, api kehidupan kita membesar. Nah, ketika nyala api atma itu membesar, di saat itulah tenaga kita, power kita menjadi bangkit, sehingga walaupun usia tua ya, masih punya power, masih punya tenaga. Nu apian dan hidupi dengan loyo-loyoan gitu. Karena kita hidupkan kembali gitu ya. Itu caranya menghidupkan. Kalau kita ingin di hari tua tidak tidak sesuai kepanjangan kata pawon paling on. Nah, kalau bahasa Jawa pawon pangling watae blow on kan gitu, lengah-lengahan blow on. Jadi kalaupun Anda orang cerdas awal mulanya, jika api atma sudah redup mengecil, Anda akan berpeluang jadi orang pangling berwatak blow on gitu jadinya ya. Karena itu semasih mampu menerima pengetahuan tentang untuk menghidupkan ini, silahkan dengar, belajar. Nanti kalau sudah terlanjur pangling, istilahnya watak blow on, Anda tidak akan sanggup menerima wawasan seperti ini. Nah, perlu juga diketahui, kalau kita hendak menyalakan api di dapur kan yang dibutuhkan kayu bakar itu kering, kalau basah tidak mau menyala. Itu juga kita punya kemauan harus ringan-ringan, tidak boleh pamrih. Intinya bawa keinginan, kemauan pada roh, pada atma dengan berjapa mantra, biar atmanya kemauan kita, keinginan kita dibakar oleh sang roh, yang nanti dikasih imbalannya apa? Tenaganya bangkit. Nah, gitu. Nah, untuk membantu agar kita punya kemauan yang agak ringan, yang ikhlas tanpa pamrih, itu pentingnya juga disertai dengan laku puasa ya, metapo beratu istilah Balinya itu. Laku puasa sekali-sekali itu berguna untuk mengeringkan kita punya keinginan, punya kemauan, sehingga nantinya bila dipakai ingat japa, ingat roh di dalam hati, dengan mudah api atma kita menyala. Setelah api atma kita menyala, tenaga kita bangkit, pikiran kita juga dibuat terang, sehingga kita tidak merasa paon paling on-onan atau bingung loyo-loyoan. Nah, itu. Nah, menghidupkan api di dalam diri kita, terutama usia-usia sudah tua, itu baiknya dilakukan pada saat pagi dan sore hari.
siang juga boleh, tapi intinya pagi hari dan sore hari. Tempatnya di rumah masing-masing, bisa di kamar, bisa di tempat suci. Sekali-kali alangkah baiknya pergi ke gunung, tepi pantai, di sana melakukan japa mantra, bermeditasi sambil tarik nafas itu. Napas panjang. Nah itu kalau merasa setengah-setengah, napas biasa lagi, terus aja begitu akan memungkinkan cepat besar. Nah tanda-tanda kalau api kita sudah menyala, tubuh juga terasa ringan gitu ya, tidak terlalu berat gitu ya. Jadi api atma itulah yang meringankan beban fisik kita. Nah itu pentingnya kita harus menghidupkan kembali tenaga kita. Bila mana sudah loyo-loyoan, praktekkan, belajar, bandelin aja setiap pagi, sore, mengulang-ulang nama Tuhan, disertai dengan pernapasan. Dengan cara seperti itu aja kok. Saya sudah melakukan begitu. Saya dulu kan pernah mati bayu, loyo saya di usia 27 tahun. Tenaganya seolah-olah mati. Akhirnya saya menerapkan itu. Akhirnya dari hasil menerapkan ilmu japa mantra, keluarlah inspirasi-inspirasi, bisa memaknai itu makna dari jalikan, pawon dan lain sebagainya muncul setelah pikiran saya terang dan setelah saya merasakan manfaatnya itu bangkitnya tenaga. Sekiranya demikianlah wawasan saya yang sehubungan dengan upaya untuk menghidupkan tenaga kita biar kita kembali menjadi orang bertenaga. Saudara sekalian, umat sedharma atau siapapun umat lainnya tidak jadi masalah, semua diperuntukkan untuk semua. Jika apa ya yang saya katakan mungkin kurang begitu berkenan, terlalu apalah begitu, saya sebagai manusia biasa kan tidak luput dari kekurangan. Karena itu di akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri dengan ucapan Parama Santi, Om Santi 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 Om.